Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan menjelaskan gimana caranya setting VDGS atau VDGS melalui komputer yang ada di ruangan AMC ataupun di ruang server ya. Seperti itu. Sebelum kita mengarah ke sana, yang kalian lihat di layar ini adalah tampilan Get Operating System atau GOS ya. Di sini ada tertera parking stand-nya atau gate-nya cukup banyak ya yang terpasang AVDGS-nya. Ada satu AVDGS yang melayani 2 parking stand, ada yang melayani 1 ya. Untuk barisan atas itu dia melayani 2 titik parking stand. Untuk barisan bawah itu 1 titik parking stand ya. Di situ ada beragam warna ya. Untuk keterangannya seperti ini. Untuk warna hijau itu ready standby ya. Untuk yang nanti kalau misalkan ada warna kuning dia ready to docking ya. Untuk yang warna pink itu komunikasi error. Untuk yang orange itu bertanda emergency, berarti ada yang mencet tombol emergency pada operator panel. Untuk yang coklat itu posisinya maintenance. Seperti itu penjelasannya. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Oke, kita mulai. Kembali lagi ke tujuan awal kita, yaitu gimana caranya setting AVDGS melalui PC GOS server ya. Pertama-tama saya cari aplikasi tersebut pada Windows. Di sini akan ada tampilan atau kita cari Save Maintenance Tool. Nah, kita klik saja. Akan muncul tampilan seperti ini. Ini tampilan sebelum dia terkoneksi dengan AVDGS-nya. Kita ambil contoh sampel 1, yaitu VDGS nomor 49 ya. Get 49 nih, kita ambil contohnya. Kita akan koneksi dari komputer GOS menuju VDGS nomor 49 atau parking stand 49 dan 50 ya. Untuk yang ini dia ada 2 titik parking stand 49 dan 50. Nah, untuk koneksinya itu ada 2, network dan serial ya, karena dari PC mau tidak mau kita gunakan network. Untuk tipe koneksi yang serial nanti kita langsung ke operating panel dengan membawa laptop yang disertai dengan kabel dongle atau kabel serial untuk menghubungkannya ke AVDGS. Seperti itu. Karena ini dari komputer, jadi kita masukkan IP ya. Kita masukkan IP. Sini IP-nya sudah ada, ini IP yang sebelumnya. Karena nomor 49 tidak ada, jadi kita tulis ya 172 17 186, kita ganti 49. Oke, kita connect. Nanti dia akan download ya. Ini data yang sudah ada sebelumnya di AVDGS nomor 49. Nah, kalau sudah terkoneksi, nanti berubah status warnanya jadi warna merah bata ya, seperti lambang di sini, maintenance mode. Yang pertama kita masuk ke sistem konfigurasi. Di sini ada 2 tab, configuration dan support function ya. Kita bahas support function dulu. Ini biasanya tampilan default ya, tampilan awal nih, tidak ada yang kita rubah. Kita masuk ke konfigurasi. Di sini ada sistem informasi. Ini informasi parking stand
name ya. Ini kita tulis CGK karena posisinya ada di Cengkareng. Ini gate-nya gate 49. Nanti kalau di bandara lain ya terserah gitu loh. Kalau misalkan di Lampung nanti pakai, kalau di Lampung apa itu nanti cari tahu sendiri lah ya. Kalau misalkan Bandung pakai BDO ya, nanti gate-nya terserah nomor berapa. Untuk gate sign-nya, gate sign ini tampilan yang ada pada pilot display unit. Koreksi dulu, ternyata bukan gate 4950, ternyata 4849 ya. Di sini awalnya di checklist 2 ya, untuk allow sign dan allow time ya. Untuk allow time itu dia akan memunculkan waktu pada display unitnya, cuma pengalaman saya itu dia tidak pernah terlihat, hanya gate-nya saja ya, seperti itu. Jadi itu ada line 1 dan line 2. Jadi nanti seperti ini tampilan pertama yang muncul di display itu gate 48, kemudian ada blink yang nanti akan berubah menjadi gate 49, seperti itu terus. Waktunya jarang keluar, makanya untuk load time kita jarang checklist, biasanya hanya di low sign saja yang kita checklist, seperti itu. Kita lanjut ke operating setting. Operating setting ini dia ada max open gate duration 5. Itu kalau kita setting di operator panel ataupun di GOS, dari sekarang sampai 50 menit kemudian itu dia akan muncul tampilan, tapi setelah dari 50 menit dia akan kembali ke tampilan gate ya. Di sini durasinya kita pakai durasi maksimal ya, 50 menit, karena dia juga standby ya atau default ya. Di automatic shutdown, capture and pushback itu 50 menit. Jadi biasanya kalau di luar negeri itu untuk penerbangannya sangat on time ya. Jadi itu datang jam 7, nanti jam 8 kurang itu dia udah pushback untuk departure lagi gitu loh. Jadi arrival jam 7, departure jam 8. Jadi kalau di sini kadang-kadang agak ngaret gitu. Jadi makanya ya kita setting default aja untuk di Indonesia. Kemudian display tab. Nah, ini tipenya, tipe yang terpasang di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ya. Untuk AVDGS tipe T3, ini serinya 9. Nah, kita lanjut ke display varian. Display varian ini kita tidak pakai karena kita pakainya T3 ya, yang paling bawah. Untuk range 1.0 ya, range yang inilah ya. Ini tandanya di jarak 30 meter dia akan hitung mundur jarak per poin 1. Contohnya seperti ini, dari 30, 29, 28 dan seterusnya. Untuk yang kedua, yang ini ya, 0 sampai 10 di jarak 10 meter dia akan hitung mundurnya itu per 0,5. Jadi dari 10, 9,5, 9, 8,5, 8 dan seterusnya. Untuk di range yang atas ya, di jarak 3 meter dia akan hitung mundur 0,1. Jadi di 3, 2,9,
2,8, 2,7 dan seterusnya sampai titik 0 atau stop. Seperti itu penjelasan di tampilan tab ini. Ini LCD scanner tipenya ya LRFS scanner. Terus untuk LDM ini nanti bisa lihat di manual book ya. Kita pakai yang T23 standar, bukan pakai yang legacy. Password method ini kita pakai karena di Suta ini biar aman ya, biar nggak ada yang iseng untuk operasikan, karena cuma yang tahu cuma pihak AMC dan Marseling. Jadi kita password. Nah, password itu rahasia, tidak saya jelaskan di video ini. Nanti saya akan kasih tahu untuk penggunaannya saja, bukan untuk admin gitu loh. Jadi cuma user aja. Password admin saya tidak kasih tahu. Ini operator panel buton ya. Ini open gate, choke on, ID override, legacy ghost, superior com. Ini tampilan yang ada di panel operator ya. Panel operator di terminal 3 dipasang di bawah Garbarata. Ini tampilannya ya, ada 5. Nanti yang muncul itu di tampilan awal open gate dan choke on saja sama ID override. Lah memang lebih banyak di open gate. Tuh. Ini settingan default ya. Untuk komunikasi itu kita setting ya, ini udah ada IP-nya ya, ini settingan default. Saya waktu nyeting ini karena saya masih ada posisi di Medan, jadi saya tidak tahu settingan defaultnya. Dan ini settingan defaultnya ya. Kalau menggunakan ghost harus disetting, kalau tidak menggunakan ghost ini dikosongkan saja. Ini docking prosedurnya ya. Kita menggunakan engine, jadi nanti yang di scanning itu engine-nya ya, bukan hidung pesawat ataupun roda pesawat ataupun sayap pesawat, tapi engine yang kita scan ya. Stand still time kita atur standar ya. Ini dia standnya itu kalau misalkan oke ataupun masih stand oke, dia akan memberikan tampilan selama 5 detik ya. Kalau misalkan posisi normal ya, ini normal, ini juga normal. Ini kalau dia terlalu maju, dia akan memberikan informasi kepada pilot melalui LED atau layar pada VDGS selama 60 detik. Ini kalau terlalu jauh dari titik stop, maksudnya kemunduran gitu loh. Kalau too far to quit melebihi, kalau too short itu kurang dari titik stop ya, selama 1 menit ya. Ini karena sini menit, cuma dia doang yang menit. Sini juga sama, stop short deteksi, pam deteksi, tampilannya sebanyak 20 detik saja. Jadi memang lebih bahaya terlalu jauh dibandingkan terlalu mundur gitu. Lebih bahaya maju daripada mundur. Jadi makanya untuk informasi maju itu lebih lama waktunya ya. Oh ya maaf, ini juga stop shortnya juga kasih waktu 60 second. Intinya kalau yang lebih bahaya itu informasinya dia akan lebih lama gitu. Ini stop SPU, saya lupa SPU ini apa, dia bisa baca di manual booknya ya. Udah cukup di tampilan sistem konfigurasi. Kita lanjut ke sistem kalibrasi ya. Ini tampilan awal scan ya.
karena video ini dibuat pada malam hari, jadi kita ambil contoh saja ya. Ini sudah kita scan. Ini tampilan real atau hasil scanner dari AVDGS ya. Ini parking stand yang pertama atau center line pertama, ini center line kedua ya. Di sini ada warna merah ya. Ini sebenarnya sebuah obstacle itu, makanya kita abaikan ya. Ini juga warna merah. Di sini berarti ada obstacle ya. Ini kita merah, ini tandanya pengecualian ya. Pengecualian kenapa? Karena untuk area scannernya ya kita batasi gitu. Nanti kalau ini tidak kita abaikan, ternyata menjadi gangguan kepada pilot, kan otomatis pesawat tidak akan mau parkir ya. Untuk yang putih-putih di atas ini seharusnya kita merahkan juga, karena dia itu awan ya. Awan kan tidak fix ya, yang fix kan apron. Jadi seharusnya ini kita merahkan juga ya. Cara kita merahkan yaitu ketik kontrol pada keyboard yang sebelah kiri, nanti akan menjadi kotak ya. Sebelum itu, karena ini nggak bisa, kita harus edit kalibrasi ya, seperti itu. Walaupun perlu dikalibrasi ulang, kita start scan ya selama 5 menit, durasinya 5 menit, nanti baru muncul hasil scanning apron yang ada gitu loh ya. Caranya untuk membuat pengecualian atau dimerahkan seperti ini, kita klik tombol kontrol sebelah kiri, nanti akan berubah. Contohnya akan warna merah. Untuk menghapusnya, tombol kontrol sebelah kanan ya. Oh maaf, ada kesalahan ya. Untuk memerahkan, ketik tombol kontrol dan klik mouse kiri ya, left mouse nya kita klik, akan naik ke warna merah. Untuk menghapusnya, kita tekan kontrol kemudian klik kanan pada mouse. Nah, ini untuk membuatnya kembali seperti semula, seperti itu ya. Set center point di sini tidak perlu ya. Center point nanti ada di tampilan auto calibration ya. Oh maaf, ada di tampilan center line ya. Kalau sudah diarsir merah seperti ini ya, kita buat pengecualian. Karena ini obstacle merah, ini garba rata, yang ini orang ya, otomatis kalau ada orang di sini, pilot pasti nggak akan mau masuk, karena di apron itu udah ada line yang berwarna merah, itu area safety-nya pesawat ya. Jadi dilarang manusia atau siapapun yang atau barang apapun berada di dalam area merah itu ya. Semuanya harus berada di luar, kecuali engineer, FOO, dan kru airline yang memang bertugas saat itu ya. Kalau udah selesai, kita use calibration ya. Kalau kita udah yakin, kita yes ya. Apron scan, center line nggak kita setting, nanti setting di center line ya, tampilan center line. Ini poinnya kita nggak pakai, nanti poinnya ada di center line. Udah selesai ya. Udah selesai tampilan seperti ini ya. Kita lanjut ke auto calibration. Nah, auto calibration ini mengibaratkan sebagai titik acuan bahwasannya AVDGS itu tidak berubah titiknya, tidak geser ke kanan, ke kiri, ataupun ke atas, ke bawah. Tombol merah dan orange ini kita letakkan
pada bagian yang tidak bergerak kemana-mana atau fix ya. Jadi kalau yang selain warna putih ini ya, ini kemungkinan masih ada bergerak ya, apalagi yang putih ini tidak bisa kita gunakan karena dia tidak fix ya. Intinya yang harus tebal seperti ini baru bisa kita gunakan. Kita bisa taruh letakkan seperti ini ataupun dia menyerong seperti ini. Oke ya. Sebelum kita membahas ini, biasa kita start scan dulu. Kalau udah di scan, nanti sekitar muncul hasil scanner ini kurang lebih sama ya, 5 menit nanti akan muncul begini. Ini scanning dari laser. Jadi nanti yang di scan itu sisi sebelah kanan dari AVDGS. Nah, di VDGS itu kan nanti ada air kecil ya, ada lubang kecil kaca, yaitu untuk menyeken area ini gitu loh. Jadi kalau nanti ini ada poin-poinnya ya, nanti kalau poin ini bergerak, nanti AVDGS ini tidak akan mau bekerja karena ditakutkan ada perpindahan titik dari stop position ataupun perpindahan dari AVDGS itu, misalkan bergeser agak ke kiri misalkan gitu. Jadi kalau bisa tidak ada pergerakan ya, karena kalau ada sempat perubahan kita harus kalibrasi lagi seperti ini gitu loh. Dan memang cuma memakan waktu cukup lama, itu kurang lebih paling cepat itu 10 menit ya, paling lama sekitar 20 menit sampai setengah jam ya. Ini hasil dari scanning di tahap auto calibration ya. Ini untuk fixnya ya, kita tempatkan seperti ini ataupun nyerong ya, terserah, yang penting pada bagian fix ini fix breed ya, fix breed dari Garbarata. Kalau kita udah selesai, kita lanjut ke center line. Nah, di tipe T3 ini kita bisa gunakan untuk 3 center line atau 3 stop position ya. Ini ada, di sini ada R, ini ada C, ini ada L ya. Ya, untuk nentuinnya kita mulai itu. Bentar dulu, sebentar, kita edit ya untuk center line yang sebelah kiri atau stop position pertama. Nah, ini akan muncul titik biru ya. Jangan lupa klik kontrol ya untuk meletakkan titik biru ini. Kita geser titiknya karena ada di sini, karena ini belok, jadi kita harus banyak area. Nah ya, ini untuk yang R, dan ini yang C warna merah. Ya, ini udah lurus ya. Kita mulai yang R saja, kita ambil contoh yang R saja ya. Untuk area yang V ini ya, model bentuk V ini dia area scanning dari AVDGS. Ingat, yang di scan itu engine-nya ya. Karena area yang seperti ini, jadi areanya mau nggak mau kita harus persempit ya. Kita persempit areanya ya, agar cepat dalam melakukan scannernya tuh, tidak membutuhkan waktu lama. Kita klik kontrol lagi di sini. Sorry, saya lupa, tunggu sebentar, agak lama, saya lupa kemarin bisa diklik. Ini kayaknya bermasalah ya. Ntar saya hapus dulu dari awal. Untuk meletakkan titik biru ini kita taruh di jauh dari titik scan-nya
dia ya, ini hasil scannya ya, yang untuk area arsir hitam ini, yang horizontal ini kita taruh di luar, kita buat di luar. Ya, nah seperti ini ya hasilnya. Ini area yang akan VDGS scanning ya. Ya, kenapa saya tidak buat terlalu rapat, agar tidak ada kesalahan pada scanning gitu loh. Karena kalau terlalu rapat nanti takutnya error. Seperti itu, lebih baik segala lebar dari ini ya. Untuk areanya jangan terlalu sempit seperti ini. Soalnya kenapa? Takutnya saat dia manuver ya, overspeed atau beloknya terlalu jauh, nanti VDGS akan lama memproses scanningnya, karena yang di scanning itu dari mesin pesawat dan dari hidung pesawat. Seperti itu untuk scanning area di centerline. Nanti sama kalau untuk yang centerline 2, kita taruh seperti ini. Tuh, 2. Tuh. 3. Kita taruh di sini. Ya, karena ini lurus. Ya, sama seperti ini. Ya, kita taruh seperti ini. Ini kenapa juga saya lebihin ke depan ya, karena takutnya nanti ada manusia atau mobil atau kru airline yang berada di tempat area ini. Apabila di area ini ada obstacle, maka nanti akan muncul tampilan seperti stop, ID file, ataupun alarm lainnya ya. Nanti bisa dilihat di buku panduan jika ada obstacle di area ini. Makanya area ini kita khususkan untuk VDGS scanning. Jika ada gangguan di area sini, maka akan muncul di tampilan VDGS. Seperti itu. Kalau udah selesai, kita hilangkan centang editnya. Nah, udah jadi ya. Ini area kita lebihkan, takutnya satu lagi, soalnya ada pesawat yang tipe moncongnya atau hidungnya itu lebih maju, jadi makanya kita agak lebihkan sedikit ya, jadi biar safety saja. Seperti ini. Kalau sudah, kita masuk ke aircraft ya. Masuk pada tablet atau ada tab 4 tab menu ya. Ini tab menu basic atau default. Ini juga default ya. Ini juga udah default. Ini udah bawaan dari aplikasi atau dari teman-teman SafeGate ya. Sudah diinput data-data tipe pesawatnya. Ini ghost ID untuk ghostnya di pesawat ya. Di sini ada tulisan legacy ghost name-nya untuk tipe pesawatnya. Ini nomor petunjuknya. Seperti itu.
Kalau ini untuk input pada ghost dengan fits itu saya belum sampai ke sana ilmunya, belum sampai sana. Ini tab untuk masukkan kriteria pesawat secara manual ya. Jadi kalau kita masukin manual, nanti ID-nya di setting, logo-nya di setting, nanti tipe pesawatnya apa, nanti nomor operatornya berapa, nanti di pilot display-nya itu seperti apa ya. Di sini ada dua tampilannya ya. Terserah, misalkan di sini Boeing 737, nanti di sini serinya seri 800 gitu. Nanti tinggal kita cek klik, karena ada biasanya tipe pesawat yang wide body atau high body ya, sekelas 777 itu menggunakan 2 pintu ya. Kalau ada 2 pintu kita cek ke 2 pintu. Nanti ini kita masukkan ya data-datanya ya, sesuai dengan buku panduan yang ada di pesawat ya, sudah saya berikan sebelumnya. Nanti kalau sudah diklik new, ataupun contohnya pesawatnya sama dengan pesawat yang sebelumnya, cuma ada perbedaan sedikit, jadi kita bisa masukkan acuannya di sini. Setelah itu baru kita klik new ya. Ini menu ini default dari SafeGate ya. Nah, di sini kita tentuin titik dari stop position ya. Ini stop position ya. 17 meter poin 1 ini adalah titik stop position yang di sini ya. Jadi 17 meter itu jaraknya dari tiang AVDGS menuju stop position ini, itu jaraknya 17 meter poin 1 ya. Untuk menentukan ini memakan waktu cukup lama karena kita belum tahu titik atau jarak aslinya antara tiang AVDGS dengan stop position. Jadi kita berasumsi dulu sebelum tahu titik realnya ya. Contohnya seperti ini ya. Kita mau buat baru ya. Kita buat baru, misalkan ini B ya. Di sini ada distance ya. Distance kita belum tahu, anggap aja jarak AVDGS dengan titik stop position 15 ya. 15 itu moncongnya, rodanya atau pintunya ya. Biasanya kita lakukan acuan itu nanti untuk stop position itu berdasarkan roda ya. Nah, kalau muncul seperti ini, setelah itu nanti kita akan masukkan pesawat yang seharusnya parkir di parking stand itu, karena ingat ya, parking stand itu berbagai macam tipe pesawat ya. Kalau di situ terpasang 2 garba rata, biasanya ada tipe-tipe pesawat yang wide body seperti itu ya. Untuk masukin tipe pesawatnya, kita tunggu lagi, kita klik ya, kita ambil Boeing yang biasa yang ada di pasaran lah ya. Lion sama Garuda itu sering pakai tipe pesawat ini ya, 737-900 atau 737-800 ya. Untuk 900 biasa atau 900 IR itu cuma mau beda panjangnya aja, tapi titik stopnya sama aja. Ini kita geser, kita tahan, klik kiri, kita geser ke sebelah sini, nanti akan muncul kotak ya seperti itu. Kita lepas, akan muncul. Ini seharusnya mau. Nah, ini untuk tombol ini untuk edit stopnya ya. Oh, kenapa nggak bisa? Karena titik ini sudah ada sebelumnya ya.
misalkan kita mau masukin dengan tipe pesawat yang berbeda, misalkan Airbus yang masuk situ. Oke, kita masukkan Airbus. Di sini Airbus ini Citylink ya, biasa pakai A3, Citylink biasa pakai A320 ya. Dia ini tipe pesawat Citylink ya, biasanya Citylink pakai ini. Kita masukkan. Nah, seperti itu ya. Ini contoh kasus di Kuala Namu itu dia hanya ada satu ada satu stop position ya. Nah, jadi jika di stop position tersebut itu hanya bisa dimasukkan tipe pesawat reguler ya, bukan tipe wide body, maka kita buat 2 titik stop ya, tapi dengan jarak yang sama. Itu misalkan 17,1 juga. Seperti itu. Oh, nggak bisa, berarti kita harus bedakan karena pasti ada perbedaan ya. Untuk stop position tipe Boeing dan Airbus tuh pasti ada. Nanti contohnya di foto ya. Ini gambarnya masing-masing untuk titik stop position ya. Seperti itu. Untuk tipe Boeing juga kan banyak serinya atau banyak tipenya, jadi mau nggak mau kita harus bedakan seperti itu ya. Ini contohnya seperti di Centerline 2 ya. Ini untuk bagian depan itu paling depan ya, ini ditaruh pesawat tipe Boeing ya. Untuk mundur ke belakang di line yang belakang ini ada tipe Airbus ya, dan ada juga tipe Boeing ya, tapi beda serinya ya. Di sini 777, di sini 747, dan ada juga titik yang Airbus juga yang 330, yang ini seri 200 ya. Di sini yang seri 900, 300 ya. Seperti itu. Kita sesuaikan saja untuk pesawatnya dengan, jadi kita sesuaikan titik stop position yang ada di apron itu bisa dimasuki tipe pesawat apa aja ya. Ini titiknya beda ya. Titik paling depan 18 meter, mundur ke belakang di 22, dan ini 24 ya. Nanti saya tampilkan melalui foto saja ya. Kita jika sudah berada di tahap ini, itu sebenarnya udah tahap ya sekitar 80% lah dari hal ini ya. Di sini ada password ya. Nanti di password ini dia ada untuk penggunaan untuk maintenance ya, maintenance dan AMC ya. Itu passwordnya khusus, tidak saya beritahu di sini, tapi untuk yang marshalling ya atau user itu ada passwordnya sendiri. Ini saya tidak akan masuk karena kalau saya masuk nanti akan muncul passwordnya. Kita sesuaikan saja ya dalam video ini. Yang untuk isu itu hanya seperti ini ya. Sini cuma hanya notification saja, bahwasannya berbeda ya center line-nya ya. Kalau ini kayaknya nggak usah kita terlalu pedulikan karena yang penting kita udah setting sesuai seperti ini ya. Saya juga jarang baca yang tab ini, paling cuma di titik posisinya saja. Kita masuk ke tahap configuration applied ya. Apply itu seperti upload, jadi apa yang kita sudah kerjakan tadi itu kita upload ke VDGS tersebut. Sebelum itu kita lakukan, kita jangan lupa dulu save ya. Saya itu save as ya. Kalau bisa save-nya nanti di D ya. Kalau ada hard disk jangan sistem, kita save filenya di operating system ya. Bahaya nanti kalau misalkan hard disknya crash, nanti kita kehilangan datanya gitu. Kalau bisa taruh di USB untuk backup ataupun hard disk eksternal untuk backup,
tapi lebih baiknya kita taruh dulu di D ya, sebelum di save di flash disk hard disk seperti itu. Jika sudah di save, kita klik save ya. Nah di sini nanti ada contohnya ya. Ini kalau kita save di desktop nanti akan muncul ya. Mana nih, misalkan kita di desktop ya, termuncul desktop ya. Ini desktopnya, desktop ini seri komputernya, ini nama user dari PC Ghost server AVDGS nya ya. Nah kolom ini kolom catatan, contohnya seperti ini ya. Ini ada historinya ya, catatannya banyak sekali sini catatannya ya. Misalkan ada perubahan new clip narrow body atau wide body seperti itu. Ini kayak ini create tipe pesawat terbaru yaitu seri A330-900 ya. Ya, ini kalau udah kita ketik misalkan ini tes ya. Setelah itu baru kita apply ya. Ini nggak saya apply, kenapa? Karena kita sudah main-main di sini ya. Contoh ini ada perubahan ya, seharusnya tidak ada. Ini ya contoh saja. Jika ini sudah di save, di apply, nanti akan muncul tampilan loading ya, 1-12. Tunggu sampai ia selesai, kemudian kita disconnected ya. Setelah kita disconnected, kita exit ya. Tapi sebelum kita disconnected, kita lihat lagi, kita kembali konekkan lagi. Ini nggak usah kita save ya. Nih kalau di save sama download seperti ini ya, upload sama download seperti ini ya. Ini settingan awal tadi ya, seperti ini ya. Ini area scanningnya cukup besar ya. Ya boleh kita lebarkan ataupun kita perkecil ya. Ya untuk scanning saja seperti itu. Supaya nggak usah lebar-lebar juga. Ini fixnya tetap seperti ini ya. Kita disconnected lagi ya. Kalau udah kita disconnect, nanti dia akan kembali hijau ya, artinya sudah selesai seperti itu. Nah jangan lupa setelah melakukan kegiatan konfigurasi ulang atau setting ulang dari AVDGS, kita wajib melakukan wall test ya di masing-masing stop position. Ingat, sampai proses wall test benar-benar selesai, jangan diabaikan itu ya. Kalau misalkan ada stop posisinya ada satu ya, kita coba satu titik dengan dua tipe pesawat yang berbeda. Misalkan dalam satu titik itu ada Airbus sama Boeing yang kita harus coba ya, seperti ini ya. Saya tidak lakukan. Misalkan di sini ada Airbus ya, kita coba nanti kita ambil sampel saja satu di Boeing, kita coba sesuai, kemudian kita lanjut ke wall test ke Airbus. Kalau sesuai oke, kita lanjut ke center line yang kedua jika ada dua center line di situ ya. Kita lakukan misalkan front ini kita coba satu saja di wall test, kalau sesuai kita lanjut yang ke mid ya. Kalau sesuai juga kita lanjut ke yang back ya. Di sini saya akan menjelaskan bila ada perubahan titik stop position ya, baik maju atau mundur ya. Seperti pada layar ini ada poin puluhan dan poin 0, ya. Jadi setiap perpindahan baik maju atau mundur itu setiap langkah kecil kaki kita itu akan dibaca oleh alat VDGS itu sebesar 30 cm. Nanti contohnya ada di foto ya. Jadi seperti itu. Untuk mengukur titik stop position itu biasanya kita menggunakan angka kecil ya.
jarang kita menggunakan langkah biasa, jadi memang harus benar-benar teliti ya, karena kalau sempat salah nanti titik stop positionnya akan error terlalu jauh ataupun terlalu mundur gitu. Jadi makanya selalu gunakan langkah kecil untuk menentukan atau mengukur stop position secara presisi. Intinya pada gambar tadi kalian benar-benar harus pahamin di sini ya agar sesuai. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Semoga kalian paham untuk yang sesi ini, karena memang agak rumit di sini ya, bukan lama tapi rumit. Oke ya, jika proses setting ulang atau setting baru pada AVDGS sudah selesai, kemudian diupload, sebaiknya atau wajib kita laksanakan walk test ya. Sudah saya bilang tadi, jalankan walk test hingga benar-benar selesai di setiap masing-masing stop position. Jika walk test tidak dijalankan sampai selesai, maka AVDGS tidak akan mau menerima start docking oleh pesawat. Dia benar-benar harus menyelesaikan walk test dengan manusia seperti itu. Itu saja dari saya untuk penjelasan AVDGS. Karena udah malam, setelah video ini saya akan tampilkan video untuk wall testnya. Selamat menikmati. Oke, setelah kita lakukan maintenance, kita lanjut ke wall test. Sebelah kiri saya ini ada operator panel ya, operator panel dari AVDGS ya. Ini tampilannya ya, mungkin sama seperti manual book ya. Ini tipe pesawatnya ya. Ini operator panel yang untuk 2 titik stop position ya. Sebelum itu kita masuk ke, kita cek dulu ya, mungkin seperti ini ya. Ini kalau udah tadi saya tekan cancel ya, ini ada tulisan tes, kita tes ya. Sebelum tes kita masukkan password ya, yang sudah saya kasih tahu tadi. Kita sebagai pengguna ya, ini saya skip saja, passwordnya saya kasih tahu ya. Oke, sini ya. Ini banyak macam tampilan untuk tesnya ya. Karena kita tes settingan tadi untuk merubah misalkan stop position ataupun yang lainnya di AVDGS ya, kita harus wall test ya. Untuk tes mirror test ini hanya tes dari alatnya langsung ya. Display test ini nanti hanya muncul LED-nya saja. Kita langsung ke wall test ya. Wall test, ini ada nose wheel sama configuration reference ya. Kita pakai referensinya itu nose wheel ya, hidung sama rodanya ya. Karena saya ambil contoh yang paling depan saja, karena yang paling depan itu 777, jadi kita cari yang 777. Nah ini dia ya, kita geser ke kanan kiri ya. Sini banyak, ada 321 menunya banyak ya. Nah kita geser-geser saja, kita pakai yang 777 ya, pakai yang seri standar aja, seri 200 ya. Nah ini akan muncul wall test, testing. Kita lanjut ke sana. Ini tidak bisa kita shutdown sampai wall testnya selesai dan muncul pada pilot display itu oke ya.
Ini nggak bisa kita satuin sampai tesnya benar-benar selesai. Kita lanjut ke apron. Ya, sekian untuk tutorial setting AVDGS dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.